Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada apa dengan ini? Justru kami sebagai rakyat kecil bertanya, ada apa? Apakah utang piutangnya selalu membesar, membengkak, sehingga ibu kota Jakarta bisa kamu jual? Ini pertanyaan saya. Sama oligarki. Jadi saya mengutuk keras. Saya tidak takut dengan kematian, tapi saya ingat bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang tidak terhormat. Tidak terhormat. Sangat terhina. Bahkan bisa saja rakyat yang membunuh pemerintah tersebut. Karena rakyat sudah tersakiti dan terdolimi. Lihat rakyat yang di luar sana, yang di pedesaan sana. Jangankan memikirkan IKN, untuk makan pun sulit. Ini kami sebagai relawan langsung terjun ke daerah-daerah. Betapa sakitnya rakyat. Siapa calon yang pantas untuk menjadi gubernur DKI saat di depan kita ini sekarang ini sedang akan kita jalankan. Jangan salah pilih Bapak Ibu. Gak usah jauh-jauh ya. Insya Allah ini usulan Bu Jati aja pribadi nih ya, mohon maaf. Kalau memang mengikuti, saya sangat harapkan ada satu orang yang luar biasa, yang menurut saya tokoh yang luar biasa, yang berani, yang amanah, dalam segala hal sudah mumpuni, apalagi dalam bidang agama. Ya, mungkin semua bisa menebak siapa begitu. Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Setuju nggak kalau kita gubernur DKI secara independen? Ya, secara independen kita tunjuk. Berarti kalau secara independen nggak pakai partai ya? Nggak usah partai. Nggak usah. Aspirasi yang pertama mendukung Profesor Dr. Egy Sujana Masta menjadi gubernur DKI secara independen. Secara independen. Ya, itu dari aspirasi dan kami siap apapun apa yang akan kerjakan demi. Kalau problemnya ini saya tidak GR ya, tapi sangat berterima kasih atas takdir Allah. Amin, amin. Karena tidak mungkin kalau Allah nggak izinkan ini keluar tuh nggak mungkin. Amin, amin, amin. Jadi pertanyaan seriusnya, kalau memang mau dukung, pengetahuan saya pernah jadi calon gubernur Jawa Timur tahun 2013. Itu waktu itu KTP yang dibutuhkan kurang lebih 2 juta. 2 juta. Nah kalau di DKI sepengetahuan saya nggak sampai 700.000. Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi mundur atau diturunkan berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Kami tidak sekedar lahir untuk melakukan sebuah protokol yang biasa saja untuk mencari elektoral, tidak. Tapi partai ini sampai tanggal 20 Oktober kita akan terus melakukan penyerangan. Jokowi harus tidak boleh berhenti berjuang, ya. Dan saya sampaikan kepada semua bahwa kami ingin tetap terus berada di dalam jalur perubahan. Ya, lagi-lagi memang banyak sekali yang nanya ke IG saya soal apakah Ahok bisa ikut nyagup lagi. Tentu kita paham ya kenapa ada pertanyaan ini ya. Dan menurut saya tentu Ahok bisa mengajukan sebagai calon gubernur Jakarta lagi. Karena Januari 2024 kemarin itu Ahok sudah melewati 5 tahun pasca ia keluar dari Makobrimob, karena memang aturannya seperti itu. Artinya secara peraturan perundangan Pak Ahok sangat bisa maju lagi dalam kontestasi Pilkada Jakarta nanti. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya di Pilkada Jakarta 2024 ini Ahok bisa lawan Anies lagi. Bicara banjir, ini sebetulnya sudah dikerjakan dari sejak zaman Belanda. Teorinya ketika air datang banyak, air itu bukan dibendung. Kalau makin bendung tetap dia bisa meluap kan. Apakah kita Belanda membangun resapan, sumur resapan? Iya, kami semua lakukan. Tetapi tidak semua tempat bisa bangun sumur resapan. Karena di Jakarta ini kan, Jakarta itu kan muara ya. Sama kayak dulu orang tanya sama saya, kenapa nggak mau ganti nama-nama jalan gitu ya. Waduh, kalau saya ganti nama jalan,
repot banget gitu ya. Orang mesti ganti cap surat. Semua surat itu menambah biaya, menipiskan kantong orang Jakarta gitu. Kita fokus saja lah apa yang membuat perut kenyang warga Jakarta, pikirannya tenang, asal otaknya penuh gitu ya, sama dompetnya penuh. Itu aja kita fokus. Jangan hal-hal administrasi akhirnya membuat terjadi oknum pungli memanfaatkan. Ada maklar yang membantu mengurus itu semua. Nah itu yang saya pikir. Yang paling penting bagi saya bukan kajian-kajian. Kita tahu terlalu banyak. Yang paling penting Anda berani eksekusi. Kadang kita tidak populer. Tapi demi untuk Jakarta lebih baik, popularitas itu tidak penting. Hanya sementara kalau popularitas hanya pencitraan. Bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksekusi sehingga kita meninggalkan legacy. Apa yang kita kerjakan itu ada. Jadi sekali lagi bagi saya itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan merepotkan orang lah. Kenapa saudaraku yang masih saya perjuangkan Anies Baswedan dan Muhaimin kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02. Janji tanggal 22 datang ke depan masa, kita nggak datang. Kita ditipu terus. Ya, bagaimana? Jauh-jauh hari sudah saya ingatkan, ini hakim sudah bermasalah. Hakimnya nggak benar, harus dilawan. Dipuja-puja. Para blow-on pemuja demokrasi. MK sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini, pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Ora oleh, pugei. Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Kemerdekaan Indonesia adalah atas perjuangan para ulama Kiai Habaib dan para tokoh-tokoh Panding Badar, bukan pemberian daripada Jepang, bukan pemberian Belanda, apalagi pemberian Cina. Maka saya serukan untuk turun ke jalan, untuk bisa menyuarakan hati nurani rakyat, untuk mengawal MK, insya Allah diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya Prabowo menang, mendingan pindah agama aja, udah itu aja. Oke Mas, ada satu kata terakhir Mas? Ada. Lawan gitu. Yang percaya Prabowo menang, pindah agama. Agamaku Islam, dia nggak percaya. Oke. Silakan datang Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut ke Anda ini presiden, bukan presiden, tukang sapu kok. Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI. Ini yang warga Jakarta coba deh bersuara di sini. Gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies? Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Komen di bawah. Jujur gue kepo banget nih. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Pak Ahok tidak akan pernah bersatu dengan Pak Anies. Sekarang dia bilang Pak Anies tidak negarawan. Mohon maaf nih,
saya juga tak setuju terhadap statement Pak Anies yang bilang pribumi dan segala macam. Saya sangat tidak setuju, saya mengutuk itu kata-kata itu. Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus Formula E, kemudian Mas Ganjar terkait dengan iktp, kemudian Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain, dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah, kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu, bisa jadi pasca Pilpres ada yang jadi tersangka. Itu pendapat seorang Fahri Hamzah. Kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan karena kan berdasarkan kebijakan penegak hukum terhadap para calon termasuk para caleg itu dihentikan. Ya, orang yang sudah diperiksa ya dihentikan ketika dapat status sebagai caleg atau capres atau cawapres. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah, itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, karena Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya? Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap
mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah.
Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin, ataupun meme coin seperti Dogecoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta. Karena personally, saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini, untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading kripto, forex, saham global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja, jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Belum tuntas kasus Tangerang Selatan. Ada penggerebekan doa rosario oleh ketua RT dan kelompoknya atau gerombolannya. Kemudian ketua RT dan 3 orang yang lain sudah ditindak, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Tiba-tiba
beberapa hari yang lalu ada juga kejadian yang sama. Ini di Gresik, Jawa Timur, tepatnya di perumahan Pondok Cermai Indah. Ini di daerah Betiting, Gresik, Kabupaten Gresik. Nah, kalau si RW bilang katanya di rumah tidak boleh beribadah, nah di rumahmu setiap hari ada orang beribadah. Kadang-kadang di rumahmu juga ada orang pengajian, mengundang banyak orang. Di masjid di komplek, kadang-kadang pagi-pagi sebelum azan sudah dikumandangkan dari tape recorder, dibuarkan pakai toa yang memekakkan telinga juga. Nah, kalau di Kristen atau Katolik, terutama di Kristen, ada ibadah yang mengharuskan atau memerlukan mereka harus bernyanyi-nyanyi. Nyanyinya bukan nyanyi asal-asalan, tapi nyanyi syukur, nyanyi memuja Tuhan yang Maha Kuasa. Yang salah di mana? Masing-masing agama mempunyai gaya, tipikal, dan model ritual yang berbeda-beda. Itu harus dihormati. Ada hal yang sama lah, bahwa narasinya sama, narasinya bahwa teman-teman Kristen atau Katolik tidak boleh bergerombol beribadah di satu rumah begitu, karena dia tidak nyaman, ketua RW-nya, ketua RT-nya. Jadi bagi saya ini aneh gitu. Cara ibadah masing-masing agama itu berbeda-beda. Di Islam kita sholat 5 waktu, kadang-kadang berjamaah di masjid, dan di masjid itu di setiap komplek ada masjid selalu berkumandang azan 5 kali. Bahkan kalau ada kegiatan pengajian, itu lebih seru lagi. Jadi yang salah di mana? Ini sempitnya pemahaman karena mereka mempunyai literasi agama yang sangat rendah, atau mungkin diprovokasi oleh ustadz-ustadz yang mempunyai pemahaman yang sesat. Kalau jujur, saya orang Islam gitu ya. Kalau ada dengar lagu-lagu pujian dari umat Kristen atau Katolik atau apa, saya gembira itu. Karena apa? Yang dipuja-puja, yang dipuji-puji oleh mereka itu Tuhan yang sama dengan Tuhan saya di Islam. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Berulang kali saya katakan bahwa setiap agama di Indonesia itu mempunyai hak untuk beribadah dan menjalankan ibadah agamanya, dan itu dilindungi oleh konstitusi. Tidak ada hak seorang RT RW untuk melarang orang beribadah di rumah tertentu. Mereka itu tidak mencerminkan Islam yang sebenarnya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman yang beragama Kristen yang dipersekusi oleh orang-orang yang cupet nalarnya, sempit pemahaman agamanya, sehingga mereka ini tidak bisa mengedepankan toleransi beragama. Ini harusnya menjadi introspeksi diri gitu loh. Saya tidak terlalu suka dengan istilah mayoritas minoritas. Memang kenyataannya memang di Indonesia ini hampir 85% penduduknya beragama Islam. Tapi bukan Islam yang seperti di Tangsel maupun Islam yang diwujudkan, ditunjukkan seperti di Gresik itu. Mereka mempunyai hak yang sama untuk beribadah di rumah masing-masing dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Inilah keniscayaan bagi kita warga Indonesia yang hidup dalam keberagaman. Keberagaman itu indah, keberagaman itu kekuatan. Pelangi kenapa menjadi terlihat indah? Karena berbagai warna. Itulah Indonesia. Jadi yang terakhir saya menghimbau kepada aparat kepolisian di Gresik agar mencontoh apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Tangerang Selatan. Orang-orang yang mempersekusi, yang menodai agama, entah agama apapun, itu wajib ditangkap. Karena mereka ini merusak keberagaman, merusak kebinekaan Indonesia. Jadi saya mohon kepada
polisi di Jawa Timur, khususnya di Polres Gresik, harus tanggap untuk melakukan sesuatu agar melindungi ibadah umat beragama apapun, termasuk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Jadi saya mengecam keras apa yang dilakukan oleh Ketua RW dan kawan-kawannya itu yang mempersekusi teman-teman Kristen yang sedang beribadah di perumahan Cermai itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, dan saya mohon kepada Polri, khususnya Polres Gresik, untuk bertindak sigap seperti di Polres Tangerang Selatan. Jadi keberagaman agama di Indonesia sama dengan keberagaman budaya, keragaman bahasa, kuliner atau apa, itu harus kita syukuri. Karena mungkin di negara lain, orang-orang negara lain tidak memiliki apa yang kita punya. Itu harus kita rawat dengan pemahaman yang luas, yang lapang dada, dan ditambah dengan literasi yang baik. Jangan terprovokasi. Apapun agamanya, itu adalah saudara-saudara kita, sama umat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya itu dipahami. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur, tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Johannes Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.